Kemudian ini yang menarik dari Al-Ibris. Ini tafsir Al-Quran dalam bahasa Jawa. Ini tulisannya Kiai Bisri Mustafa, bapak dari Kiai Mustafa Bisri. Nah, apa yang ditulis oleh beliau ini? Mari kita baca. Ini dalam bahasa Jawa ya. Nanti saya yang terjemahkan kalau Bapak Ibu tidak ngerti bahasa Jawa. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Paulus seringkali diremehkan, direndahkan, bahkan dipertanyakan kerasulannya oleh orang-orang Islam dan para polemikus Muslim. Salah satunya adalah Umi Rifa. Jadi dia ini protes kalau Paulus itu dijadikan rasul secara langsung oleh Yesus. Dia nggak terima, guys. Sebelumnya, mari kita melihat video berikut ini. Dipilih untuk menginjili orang di luar Yahudi, sementara Petrus untuk orang khusus Yahudi. Sementara Yesus berpamitan kepada murid-muridnya tuh nitipin dombanya sama siapa? Sama Petrus. Loh, kok tiba-tiba ada orang yang mengaku dipilih dari dalam kandungan? Coba lu bayangin, kalau memang dia dipilih dari dalam kandungan oleh Yesus, kenapa Yesus biarkan dia membunuh Stefanus? Emang kenapa Yesus tidak pernah mencari Paulus ketika dia masih hidup? Kenapa justru dia sudah naik ke langit dan dia memberikan aba-aba kepada murid-muridnya? Jika ada yang mengaku bertemu Mesias di sana, Mesias di sini, di padang gurun, jangan kau percaya. Nah, tiba-tiba setelah Yesus naik ke langit, ada yang ngaku ketemu Mesias. Di padang gurun lagi, di Damsyik guling-guling. Kata Yesus apa? Bahkan penyesat ini melakukan mukjizat-mukjizat juga. Paulus punya mukjizat nggak menurut kalian? Punya. Apa di dalam Ulangan 18:20? Seorang nabi yang dengan berani menyatakan sesuatu yang tidak aku perintahkan, nabi itu harus mati. Kalau Bapak Ibu mau melihat omelan-omelan Umi Rifa tentang Paulus, silahkan dilihat di channelnya Pak Donditan ya. Karena di situ dia ini ngoceh ke sana kemari tentang kerasulan Paulus. Dia nggak terima kalau Paulus itu dijadikan rasul. Jadi dia menolak. Orang ini pangkatnya apa dan siapa sih? Dia kan Islam. Ngapain dia menolak kerasulan Paulus? Rasulnya orang Kristen. Nah, kalau kita membaca Alkitab, di dalam Alkitab ini ya, Alkitab tidak pernah ada satu orang rasul pun yang menolak atau menentang atau meragukan kerasulan Paulus. Tidak pernah ada. Memang ada yang pernah berselisih paham, yaitu Petrus. Tapi tidak ada yang pernah menolak kerasulan Paulus. Kemudian kalau membaca sejarah gereja awal mengenai murid-murid para rasul, ya, di buku sejarah gereja awal, tidak pernah ada murid-muridnya para rasul, bapak-bapak gereja, yang menolak, meragukan kerasulan Paulus. Tidak pernah ada. Justru mereka menghormati Paulus dan juga menyanjung Paulus bahwa Paulus ini adalah seorang rasul yang besar. Contohnya, Clement dari Roma, muridnya Rasul Petrus. Dia berkata demikian, Paulus memberi contoh yang telah ditunjukkannya dengan membayar harga bagi ketaatannya. 7 kali disiksa, dibuang ke pengasingan, dan seterusnya. Kemudian ada Ignatius dari Antioquia, muridnya Petrus dan juga Yohanes. Dia berkata demikian, aku tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat Petrus dan Paulus. Jadi, tidak ada para rasul maupun bapak-bapak gereja yang menolak kerasulan Paulus. Nah, kalau Paulus mengangkat diri sendiri sebagai rasul, pasti rasul-rasul menolak, rasul-rasul yang lain menolak. Nah, ini tidak ada. Jadi, jelas bahwa kerasulan Paulus itu dipilih langsung oleh Yesus. Mari kita melihat di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai 19. Ini memang panjang tapi harus dibaca dan Bapak Ibu harus menyimaknya supaya kita paham konteks ini secara keseluruhan mengenai perjumpaan Paulus atau Saulus dengan Yesus ketika Saulus
dalam perjalanannya ke Damsyik. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Jadi di sini jelas bahwa Saulus berjumpa sendiri dengan Yesus. Selanjutnya ayat yang ke-7, "Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jadi Tuhan Yesus juga mengkonfirmasi perjumpaannya dengan Saulus kepada Ananias dan meminta Ananias untuk pergi menemui Saulus dan berdoa menumpangkan tangan atas Saulus supaya dia bisa melihat lagi. Nah, ini menarik di ayat selanjutnya. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.'" Jadi disinilah Yesus berkata kepada Ananias bahwa Saulus adalah orang pilihan, orang yang dipilih langsung oleh Yesus untuk memberitakan nama Yesus kepada raja-raja, kemudian kepada bangsa-bangsa lain dan orang-orang Israel. Tidak hanya itu, bahwa nanti Paulus atau Saulus ini akan menanggung banyak penderitaan dalam nama Yesus. Nah, mari kita baca sampai ayat 19 ya. "Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis." Ayat yang ke-19. "Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik." Setelah Saulus dibaptis, dia tinggal selama beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Tidak ada satupun yang komplain tentang kerasulan Paulus. Nah, ini ada orang yang lahirnya kemarin
protes, ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk bahwa Rasul Paulus itu tidak layak jadi rasul, katanya. Paulus tidak layak jadi rasul karena ini orang yang menganiaya orang Kristen, dia tidak pernah berjumpa dengan Yesus secara langsung. Loh, kok ini dia bisa mengangkat diri sebagai rasul dan lain sebagainya. Lah ini loh, di dalam Alkitab sudah jelas. Dalam buku sejarah gereja juga sudah jelas. Tidak ada satu orang pun yang komplain, yang menolak ataupun yang meragukan kerasulan Paulus. Nah, bagaimana dengan tafsir Quran? Saya punya 2 tafsir Quran hari ini. Ini ada tafsir Ibnu Katsir mengenai tafsir surat Yasin 13 sampai 17. Nah, apakah yang dikatakan oleh Ibnu Katsir mengenai Paulus? Umi Rifa ini malu-malu mengakui bahwa Paulus ini ternyata tertulis di dalam tafsir Quran. Sebenarnya ada banyak ya tafsir yang lain yang mencatat tentang nama Paulus. Hanya saya punya 2. Ada lagi yang Miracle the Reference dan yang lainnya. Nah, mari kita membuka di dalam halaman 526. Ini tafsir surat Yasin 13 sampai 17. Saya akan membacakan di paragraf yang ketiga. Berbunyi demikian. Firman Allah, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Yaitu mereka segera mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Yaitu kami memperkuat dan menyokong keduanya dengan utusan yang ketiga. Ibnu Juraij meriwayatkan dari Wahab bin Sulaiman dari Syu'aib Al-Jibai, dia berkata, nama kedua rasul yang diutus pertama adalah Syamun dan Yohana, sedangkan yang ketiga adalah Bulias. Negeri tersebut adalah Antakia, yang dimaksud adalah Antioquia. Nah, Bulias, Bulis, Bulus ini adalah nama Arab dari Paulus. Jadi Ibnu Katsir mengatakan bahwa utusan Isa Al-Masih ke negeri Antakia atau Antioquia itu bernama Bulias alias Paulus. Loh ya, ini loh ada di dalam tafsir Qur'annya. Gitu kok dia ngomel-ngomel ya. Dia apa ya namanya ya? Rempong-rempong gitu loh ya tentang kitab suci orang lain, tentang keyakinan orang lain. Nah, kemudian ini yang menarik dari Al-Ibris, ini tafsir Al-Quran dalam bahasa Jawa. Ini tulisannya Kiai Bisri Mustafa, bapak dari Kiai Mustafa Bisri. Nah, apa yang ditulis oleh beliau ini? Mari kita baca. Ini dalam bahasa Jawa ya. Nanti saya yang terjemahkan kalau bapak ibu tidak ngerti bahasa Jawa. Kita melihatnya di halaman 442. Ini sebenarnya panjang sekali ya. Tapi saya hanya membacakan sedikit saja. Begini. Nabi Isa iku ngutus utusan loro. Jadi Nabi Isa itu mengutus 2 utusan. Siji aran Yahya, kang siji maneh aran Bulis. Yang satu namanya Yahya atau Yohanes, yang satu yang bernama Bulis, yaitu Paulus. Supaya tablik ana ing negara Antioquia Yunani. Nah, supaya tablik atau menyampaikan pesan Tuhan kepada di negara Antioquia Yunani. Kacarito nalika Yahya lan Bulis wis perek saking kutha Antioquia. Nah, diceritakan ketika Yahya atau Yohanes dan Paulus sudah dekat dengan kota Antioquia, dumadakan kapethuk siji wong tuwa aran Hubaib. Tiba-tiba bertemu dengan satu orang tua yang bernama Hubaib. Yahya lan Bulis nuli uluk salam marang Hubaib. Jadi Yohanes dan Paulus lalu memberikan salam kepada Hubaib. Hubaib mangsuli sampean puniko sinten. Jadi kata Hubaib, kalian itu siapa? Yahya lan Bulis mangsuli dawuh. Yohanes dan Paulus menjawab demikian. Kula kekalih punika utusanipun Nabi Isa alaihi salam. Jadi kami berdua ini adalah utusan dari Nabi Isa
alaihi salam. Ini ya, menurut tafsir Quran dalam bahasa Jawa yang ditulis oleh Kiai Bisri Mustafa, Paulus juga dicatat ini adalah utusan Nabi Isa alaihi salam. Ini tafsir atas surah Yasin 13 sampai 17. Jadi gimana? Paulus yang Anda hina, kemudian Anda remehkan, kemudian Anda tolak-tolak itu ternyata ada di dalam tafsir Quran. Hanya malu-malu kucing untuk mengakuinya. Jadi demikian ya tentang kerasulan Paulus, bahwa dia memang dipilih langsung oleh Yesus. Demikian, semoga ini mencerahkan dan memberkati kita. Shalom, salam meras, Tuhan Yesus memberkati.